Pernahkah Bapak atau Ibu merasa pinggang sebelah kanan sering nyeri, padahal tidak jatuh, tidak mengangkat barang berat, dan aktivitas sehari-hari terasa biasa saja? Awalnya hanya pegal ringan, lalu mulai terasa saat bangun tidur, duduk lama, atau ketika berdiri terlalu lama. Banyak yang berpikir, mungkin karena usia. Padahal dari pengalaman saya menangani pasien lansia, nyeri ini sering bukan soal usia semata. Yang membuat saya sering terkejut, penyebabnya justru berasal dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Kebiasaan yang terlihat aman, wajar, bahkan terasa nyaman. Duduk dengan posisi tertentu, cara tidur yang tidak pernah diganti, atau gerakan sederhana yang diulang tanpa disadari. Kebiasaan ini perlahan memberi beban lebih pada pinggang sebelah kanan, hingga akhirnya tubuh memberi sinyal lewat rasa nyeri. Lebih banyak lagi pasien yang berkata, "Dok, sudah dipijat, sudah dioles, tapi kok sakitnya balik lagi?" Disinilah pentingnya Bapak dan Ibu memahami kenapa nyeri bisa terus muncul, dan apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam tubuh. Di video ini, saya akan mengajak Bapak dan Ibu melihat nyeri pinggang kanan dari sudut pandang yang jarang dibahas. Kita akan bahas dengan bahasa sederhana, tenang, dan realistis. Tujuannya satu, agar Bapak dan Ibu bisa mengenali penyebabnya lebih awal dan tahu langkah aman untuk menguranginya tanpa panik, tanpa takut, dan tanpa mengandalkan cara instan. Kalau Bapak dan Ibu sering merasakan keluhan ini, simak sampai akhir. Bisa jadi, jawabannya ada pada kebiasaan yang selama ini dianggap sepele. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri, yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Bapak dan Ibu, ketika seseorang datang ke ruang praktik saya dengan keluhan nyeri pinggang sebelah kanan, hampir selalu kalimat pembukanya sama. "Dok, saya tidak merasa sakit apa-apa sebelumnya. Tidak jatuh, tidak kecapean, tapi kok pinggang kanan ini sering terasa nyeri?" Banyak yang menyangka ini hanya bagian wajar dari proses menua. Padahal, tubuh kita tidak bekerja sesederhana itu. Pinggang adalah pusat penyangga tubuh. Di area ini terdapat tulang belakang, otot besar, sendi, serta saraf yang bekerja sama menjaga keseimbangan dan pergerakan. Seiring bertambahnya usia, jaringan otot memang bisa menjadi lebih kaku, dan bantalan antar tulang bisa menipis secara perlahan. Ini adalah proses alami. Namun yang sering luput disadari, kebiasaan sehari-hari justru mempercepat proses ini, terutama pada satu sisi tubuh. Saya sering menemui pasien yang terbiasa duduk agak miring ke kanan saat menonton televisi, menyetir, atau duduk lama di kursi. Ada juga yang selalu tidur menghadap ke sisi kanan selama bertahun-tahun. Tubuh memang pintar beradaptasi, tapi adaptasi yang tidak seimbang lama-kelamaan menimbulkan tekanan berlebih pada otot dan sendi pinggang kanan. Tekanan kecil yang terjadi setiap hari, jika dikumpulkan selama bertahun-tahun, bisa berubah menjadi nyeri yang nyata. Dalam dunia medis, kondisi ini sering berkaitan dengan ketegangan otot, pergeseran ringan sendi, atau iritasi jaringan lunak. Penelitian kesehatan menunjukkan bahwa postur duduk yang tidak seimbang dan kurangnya variasi gerak dapat mengurangi aliran darah ke otot. Ketika aliran darah tidak optimal, otot lebih mudah kaku, cepat lelah, dan lebih sensitif terhadap nyeri. Yang menarik, banyak pasien saya merasa nyerinya berkurang saat dipijat atau dioles obat. Itu wajar, karena pijatan membantu melancarkan aliran darah sementara. Namun, jika kebiasaan penyebabnya tidak diubah, nyeri akan mudah kembali. Tubuh seolah berkata, "Saya butuh perhatian lebih, bukan hanya pereda sementara." Karena itu, nyeri pinggang sebelah kanan bukanlah musuh yang datang tiba-tiba. Ia adalah pesan dari tubuh yang telah bekerja keras mengikuti kebiasaan kita selama ini.
Dengan memahami pesan ini sejak awal, Bapak dan Ibu sebenarnya sudah selangkah lebih maju untuk menjaga kualitas hidup, bergerak lebih nyaman, dan tetap aktif tanpa rasa khawatir berlebihan. Bapak dan Ibu, setelah mendengar kebiasaan sehari-hari pasien, saya biasanya mulai bertanya lebih detail tentang aktivitas rutinnya. Banyak yang terkejut ketika saya katakan bahwa nyeri pinggang sebelah kanan seringkali tidak muncul saat tubuh bergerak aktif. Justru terasa saat bangun tidur, berdiri dari duduk, atau setelah lama diam. Ini bukan kebetulan. Seiring bertambahnya usia, kekuatan otot inti dan otot penyangga tulang belakang perlahan menurun. Otot ini tugasnya menjaga posisi tulang tetap stabil. Ketika otot melemah, beban tubuh tidak lagi terbagi merata. Akibatnya, satu sisi pinggang bisa bekerja lebih keras dibanding sisi lainnya. Pada banyak kasus, sisi kanan menjadi lebih dominan karena tangan kanan lebih sering digunakan untuk aktivitas harian. Dalam pemeriksaan, saya sering menemukan pasien yang terbiasa mengangkat galon, tas belanja, atau ember air dengan satu tangan saja. Beban yang terlihat ringan jika dilakukan berulang kali dapat memberi tekanan besar pada otot pinggang kanan. Organisasi Kesehatan Dunia menjelaskan bahwa beban tidak seimbang dalam jangka panjang dapat menyebabkan mikrocedera pada otot dan jaringan ikat. Cedera ini tidak langsung terasa sakit, tapi menumpuk perlahan hingga akhirnya muncul sebagai nyeri. Ada pula faktor kurang gerak yang sering dianggap sepele. Banyak lansia merasa sudah cukup bergerak karena masih bisa berjalan di rumah. Padahal, tubuh membutuhkan variasi gerakan. Duduk terlalu lama, berdiri terlalu lama, atau tidur tanpa perubahan posisi membuat sendi dan otot kehilangan fleksibilitas. Aliran darah melambat, jaringan kekurangan oksigen, dan syaraf menjadi lebih sensitif terhadap rasa nyeri. Saya pernah menangani seorang pasien yang rutin bangun subuh, lalu duduk lama sambil menonton berita pagi. Ia jarang mengeluh saat itu. Namun begitu berdiri, pinggang kanan terasa tertarik dan nyeri. Ini karena otot yang lama tidak bergerak menjadi kaku. Saat tiba-tiba digunakan untuk menopang berat badan, otot tersebut seperti dipaksa bekerja tanpa pemanasan. Secara medis, kondisi ini sering disebut sebagai nyeri mekanik. Artinya, nyeri dipicu oleh cara tubuh digunakan sehari-hari, bukan karena penyakit berat. Kabar baiknya, jenis nyeri ini sangat bisa dikendalikan jika kita mau memahami penyebabnya. Tubuh lansia bukan tubuh yang lemah, tetapi tubuh yang membutuhkan perhatian dan perlakuan lebih bijak. Dengan mengenali pola aktivitas, cara duduk, cara berdiri, dan cara mengangkat beban, kita sedang memberi kesempatan pada tubuh untuk pulih secara alami. Pinggang tidak meminta istirahat total. Pinggang hanya ingin digunakan dengan cara yang lebih seimbang dan penuh kesadaran. Bapak dan Ibu, ada satu hal penting yang sering saya jelaskan dengan sangat pelan agar tidak menimbulkan kekhawatiran, yaitu tidak semua nyeri pinggang sebelah kanan berasal dari otot atau tulang. Tubuh kita itu saling terhubung. Kadang keluhan muncul di pinggang, tetapi sumbernya berasal dari organ dalam. Beberapa pasien datang dengan keluhan pinggang kanan terasa nyeri, pegal, kadang seperti ditekan dari dalam. Saat saya tanya, ternyata nyeri tidak membaik walau sudah dipijat atau dikompres. Dalam kondisi seperti ini, saya mulai mempertimbangkan faktor organ, terutama ginjal, saluran kemih, dan sistem pencernaan. Secara medis, ginjal kanan posisinya memang lebih rendah dibanding ginjal kiri. Itu sebabnya keluhan dari ginjal sering terasa di pinggang kanan. Dehidrasi, kebiasaan kurang minum air putih, atau sering menahan buang air kecil dapat memicu iritasi ringan pada ginjal. Organisasi Kesehatan Internasional menyebutkan bahwa lansia memiliki rasa haus yang menurun, sehingga resiko kurang cairan jauh lebih tinggi tanpa disadari. Saya pernah menangani pasien yang rajin minum teh dan kopi, tapi jarang minum air putih. Ia mengira sudah cukup cairan. Padahal, minuman berkafein justru dapat meningkatkan pengeluaran cairan. Akibatnya, ginjal bekerja lebih keras dan menimbulkan rasa tidak nyaman di pinggang kanan. Setelah pola minum diperbaiki, keluhan berangsur berkurang tanpa obat berat.
Selain ginjal, sistem pencernaan juga bisa memberi sinyal ke area pinggang. Sembelit kronis yang sering dialami lansia dapat memberi tekanan pada otot dan saraf sekitar perut dan punggung bawah. Usus yang penuh membuat postur tubuh berubah tanpa disadari. Punggung menjadi lebih melengkung, pinggang menahan beban lebih besar, dan nyeri pun muncul perlahan. Namun Bapak dan Ibu perlu tenang. Sebagian besar kasus yang saya temui tetap bersifat ringan dan dapat dikendalikan dengan perubahan kebiasaan. Yang penting adalah mengenali tanda peringatan. Jika nyeri pinggang kanan disertai demam, nyeri saat buang air kecil, mual berkepanjangan, atau penurunan berat badan tanpa sebab, sebaiknya segera periksa ke fasilitas kesehatan. Tubuh lansia sangat pintar memberi sinyal. Nyeri bukan musuh, melainkan bahasa tubuh yang meminta perhatian. Dengan mendengarkan sinyal itu lebih awal, kita bisa mencegah masalah kecil berkembang menjadi gangguan yang lebih serius. Bapak dan Ibu, setelah kita memahami bahwa nyeri pinggang sebelah kanan bisa dipicu oleh kebiasaan dan juga kondisi dari dalam tubuh, sekarang saya ingin mengajak untuk fokus pada langkah aman yang bisa dilakukan sehari-hari. Ini bagian yang paling penting, karena disinilah proses pemulihan dan pencegahan benar-benar dimulai. Dalam praktik saya, pasien lansia yang paling cepat membaik biasanya bukan yang minum obat paling banyak, tetapi yang mau mengubah kebiasaan kecil secara konsisten. Salah satu yang sering saya tekankan adalah cara bergerak. Duduk terlalu lama, terutama di kursi rendah atau sofa empuk, membuat posisi tulang belakang tidak sejajar. Tekanan menumpuk di pinggang kanan, lalu muncul nyeri yang terasa makin berat sore hari. Saya sering menyarankan pasien untuk berdiri dan berjalan ringan setiap 30-45 menit. Tidak perlu jauh, cukup keliling rumah sambil meluruskan punggung dan menarik nafas dalam. Organ Kesehatan Dunia menyebutkan bahwa gerakan ringan rutin pada usia lanjut membantu melancarkan aliran darah ke otot dan sendi, sehingga nyeri lebih cepat mereda. Hal lain yang sering terlewat adalah posisi tidur. Banyak lansia tidur miring tanpa penyangga yang tepat. Jika sering miring ke kanan tanpa bantal di antara lutut, pinggang kanan akan tertarik sepanjang malam. Ini membuat nyeri terasa lebih berat saat bangun pagi. Bantal kecil di antara lutut atau di bawah pinggang bisa membantu menjaga posisi tulang tetap netral. Soal makanan dan minuman, saya selalu mengingatkan agar tidak menunggu haus untuk minum. Tubuh lansia sering tidak memberi sinyal haus sejelas dulu. Air putih cukup membantu kerja ginjal, menjaga otot tetap lentur, dan mencegah kram yang memicu nyeri. Perbanyak sayur berserat juga membantu mencegah sembelit yang diam-diam memberi tekanan pada pinggang. Untuk nyeri ringan, kompres hangat selama 15-20 menit bisa membantu merilekskan otot. Cara ini aman, murah, dan sering efektif jika dilakukan rutin. Namun bila nyeri menetap lebih dari 2 minggu atau terasa menusuk hingga mengganggu tidur, pemeriksaan lanjutan tetap diperlukan agar penyebabnya jelas. Yang ingin saya tekankan, Bapak dan Ibu tidak perlu takut bergerak karena nyeri. Justru diam terlalu lama membuat otot melemah dan pinggang semakin kaku. Kunci utamanya adalah bergerak dengan bijak, mendengarkan tubuh, dan tidak memaksakan diri. Dengan perhatian sederhana, kebiasaan yang lebih sadar, dan sikap tidak menyepelekan sinyal tubuh, nyeri pinggang sebelah kanan bisa dikendalikan. Tubuh kita dirancang untuk pulih, asal diberi kesempatan dan perawatan yang tepat. Bapak dan Ibu, semoga penjelasan hari ini bisa membantu memahami tubuh sendiri dengan lebih baik. Ingat, nyeri pinggang bukan sesuatu yang harus ditahan diam-diam. Dengan kebiasaan yang lebih sehat dan perhatian sejak dini, kualitas hidup bisa tetap terjaga hingga usia lanjut.
Jika video ini terasa bermanfaat, silakan bagikan ke keluarga, teman, atau grup WhatsApp agar semakin banyak lansia yang terbantu. Jangan lupa tuliskan kota asal Bapak dan Ibu di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa dan membaca cerita dari berbagai daerah. Dukung channel Lansia Sehat Abadi dengan menekan tombol like dan subscribe agar kami bisa terus berbagi edukasi kesehatan yang sederhana, aman, dan mudah dipahami. Ingat, menjaga kesehatan hari ini adalah investasi untuk menikmati hari esok dengan lebih nyaman. Saya Dr. Indri, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jaga kesehatan, tetap aktif sesuai kemampuan, dan sampai jumpa di video berikutnya.